Good question. Kita lanjut ke part 7 ya. Silakan environment Jacob buat notebook baru part 7. Dan seperti yang Wira cerita, kita gara-gara yang tadi ya nge-save berarti harus mikirin struktur folder lah, weight-nya ke save, tapi berarti arsitekturnya jangan lupa disimpan gitu. Gimana cara kita melakukan itu dengan rapi? Kita udah harus belajar Python yang lebih jauh gitu ya. Makanya part 7 ini kita mundur ke belakang, kita belajar lagi Python lanjutan gitu ya. Makanya di awal tuh Wira ngejarin Pythonnya yang cukup aja, dikit-dikit aja, just enough supaya bisa belajar machine learning gitu. Tapi udah saatnya kita improve skill kita. Kita mau belajar sesuatu yang namanya object oriented programming. Dan ini pun Wira ngajarin yang secukupnya aja ya, karena Wira di sini bukan mau bangun jadi software engineer gitu. Oke. Tapi kalau yang mau belajar lagi ya bisa coba pelajari atau nanya-nanya Wira lewat WhatsApp gitu. Oke. Kita mau belajar suatu benda yang namanya kelas gitu ya. Dan setelah belajar ini, teman-teman nanti bakal jadi lebih paham gitu apa yang terjadi di balik layar scikit-learn gitu. Atau NumPy atau package-package lain itu di balik layar sebenarnya apa sih Wir gitu. Atau bahkan Luigi, Jacob ML, Jacob DL, sebenarnya di balik layarnya itu apa? Sebenarnya ini gitu ya. Kenapa kita butuh sebuah kelas ini? Karena kita udah belajar yang namanya variabel. Jadi kita bisa nyimpan variabel ya, warna sama dengan putih gitu. Kita juga udah belajar membuat function gitu. Define fungsi apa gitu ya, define fungsi gitu. Gimana kalau kita mau ngebungkus itu semua? Oke. Jadi kita ada satu benda yang bisa nyimpan variabel, sekalian juga bisa nyimpan fungsi. Jadi dibungkus ya, dipaketin gitu. Nah, itulah yang namanya kelas gitu ya. Kelas itu mirip seperti kita mendeskripsikan sebuah benda atau objek gitu. Coba bayangin misalkan Wira mau deskripsikan sebuah objek gitu. Maka sebuah benda itu ya, bentar ya. Sebuah benda itu kita bisa deskripsikan biasanya itu menggunakan dua hal gitu ya. Jadi hal pertama, misalkan Wira ada sebuah objek yang bisa Wira deskripsikan adalah atributnya gitu. Oke. Atribut atau sifatnya. Misalkan kalau orang itu ada atribut apa aja? Oh, warna rambutnya gitu. Oh, tinggi badannya, berat badannya gitu. Nah, itu disebut sebagai atribut gitu. Next, objek itu juga kita bisa ada actionnya ya. Objeknya bisa ngapain aja Wir? Atau contoh misalkan objeknya adalah orang, orangnya bisa ngapain? Oh, orangnya bisa lompat gitu. Orangnya bisa makan gitu dan lain-lain gitu. Kebetulan istilah teknisnya bukan action ya, tapi namanya berarti fungsi. Fungsi itu kan action ya. Input sesuatu, kita bisa menghasilkan sesuatu gitu. Nah, fungsi yang ada di dalam sebuah objek seperti ini itu namanya adalah bukan kelas. Namanya adalah method. Oke. Jadi yang selama ini kita pakai scikit-learn, .fit, .transform yang seperti itu semua adalah method atau action gitu ya. Sedangkan contoh model best params, parameter terbaik atau best cost gitu ya, best loss itu adalah atribut. Bingung Wir, bingung. Nggak apa-apa, kita praktek aja supaya lebih clear ya. Karena ini memang kalau praktek baru lebih jelas gitu. Silakan kita definisikan sebuah kelas. Misalkan kita namain manusia gitu ya. .2. Ingat, Python langsung otomatis akan ada indent 4 spasi ya. Maka ketika kita mau inisialisasi sebuah objek yang nanti adalah sebuah manusia gitu, inisialisasi cara nulisnya itu underscore 2 kali init gitu. Jadi ini sintaks yang wajib ya di Python. Underscore 2 kali init, underscore 2 kali, ini maksudnya inisialisasi. Nggak apa-apa, lagi-lagi ikutin aja dulu, nanti baru lebih clear gitu. Karena sebenarnya butuh background programming untuk benar-benar dengan mudah memahami ini ya gitu. Tapi Wira akan kasih seberusaha mungkin supaya teman-teman yang nggak familiar sama programming pun dapat idenya kelas itu gimana cara kerjanya. Oke,
Self ini apa? Self ini diri dia sendiri, yaitu si manusia gitu. Dan manusia kita mau ada atribut apa aja? Contoh ya, self dot manusia dot warna rambut. Jadi Wira mau manusianya ini ada informasi warna rambut. Misalkan warna rambutnya putih. Oke. Misalkan contoh lain, tadi ada tinggi badannya, tingginya misalkan 170. Terus bisa self dot berat, misalkan beratnya 60 kg gitu ya. Maka Wira membuat sebuah template, itu seperti template ya, template manusia, di mana templatenya itu berisi ada warna rambut, tinggi, dan berat badan. Inilah yang namanya kelas gitu ya. Kelas itu adalah seperti sebuah template bagi sebuah objek. Istilahnya banyak banget, Wir. Kita tes ya. Contoh, Wira. Wira itu adalah sebuah objek manusia. Gitu. Oke, manusia itu kelasnya, Wira itu objeknya. Gitu. Oke. Coba dijalanin aja. Jadi ini kan mirip scikit-learn kan ya? Random forest, model sama dengan random forest regressor. Random forest regressor itu adalah sebuah kelas gitu ya, dimana kelasnya ada atribut, ada action gitu. In this case contoh ini Wira adalah objeknya. Nanti Wira bisa kayak gini nih, Wira dot warna rambut. Nah bisa di tab loh tuh. Oh, warna rambut Wira adalah putih. Ubanan. Wira dot tinggi. Oh, tinggi Wira adalah 170. Wira dot berat. Oh, berat badan Wira 60 kg. Misalkan seperti itu. Oke. Jadi itu, kelas itu mendeskripsikan sebuah objek ya. Jadi Wira ada objek namanya Wira. Tapi keseluruhan deskripsi ini, itulah template-nya ya, atau namanya kelas gitu. Sehingga sekarang Wira ada atribut dan ada method. Nanti kita pelajari gimana cara nambahin action atau method gitu ya. Gitu. Cuman ini idenya. Secara nggak langsung ini kayak kita udah buat scikit-learn gitu. Enggak juga, jauh ya. Code scikit-learn lebih panjang lagi, banyak di balik layarnya. Tapi gimana nih, kenapa Wira rambutnya putih? Kalau gitu nanti kalau misalnya Wira ganti nih, misalkan nih Mas Denny gitu. Mas Denny kan juga manusia kan ya. Atau jangan-jangan kadal gitu, enggak kan ya. Manusia, sehingga objek Denny merupakan kelas manusia gitu. Oke. Jadi di sini Denny dot warna rambut. Oh, ternyata Mas Denny warna rambutnya putih juga. Nggak ada yang berubah gitu. Lebih enak kan kalau kita bisa input gitu ya. Nah, kayak random forest regressor, kita bisa input n estimator ya. N estimator, berapa pohon dan lain-lain gitu. Sehingga Wira mau nih, Mas Denny memang manusia, tapi rambutnya kalau bisa kita input gitu. Ya udah, di kanan self ini kita bisa buat seperti fungsi ya, variabel yang bisa diinput, misalkan warna rambut, terus tingginya, terus beratnya. Sehingga ini jangan kita input manual kayak gini, tapi kita minta pengguna untuk masukkan angkanya. Nah, kayak gini. Jadi kayak variabel ya. Silakan sambil diketik dulu. Kalau yang nggak biasa pakai autocomplete, harusnya dibiasain ya, soalnya itu sangat membantu banget. Tapi itu, Wira copy ke kepal. Oke, kita tes lagi. Kali ini Wira adalah manusia. Cuma kalau Wira jalanin ini, coba Wira tes run ini, terus run ini. Oh, error. Dia bilang manusia adalah sebuah kelas. Kalau mau diinisialisasi kelas ini, tolong input 3 barang ini. 3 barang ini wajib, yaitu tolong input warna rambut, tinggi, dan berat badannya gitu. Dan kali ini kalau Wira shift tab, tuh ini kan udah keren ya, jadi kayak ada dokumentasinya. Jadi shift tab pun bisa muncul ternyata sekarang tuh. Warna rambut, tinggi, dan berat gitu. Sama sih, kita buat fungsi juga shift tab muncul gitu. Sehingga kali ini kita harus input nih warna rambut Wira itu hitam warna rambutnya. Tinggi Wira itu 178. Ini angka kalau bisa 178. Berat badan Wira udah nggak tahu sekarang, mungkin 60 kg. Oke.
Nah, dia bisa jalan ya, karena memang dia butuh ini. Kalau nggak ada input ini ya kayak function ya, function kita nggak kasih input ya dia error gitu. Oke, kecuali kita bisa kasih default value gitu ya. Kalau tinggi dan berat badannya nggak diinput, maka misalkan berat badannya kita anggap 60, tingginya 150, contohnya kayak gitu. Jadi kalau ada default value ya udah kita boleh cuman input ini atau input tiga-tiganya atau input 2 doang. Oke, jadi kalau kayak gini kita lihat nanti Wira dan warna rambutnya tuh hitam ya. Karena kenapa? Pada saat diinisialisasi warna rambut ini dimasukkan ke sini dan ini menjadi atribut dari si manusia ini gitu ya. Ini namanya bebas ya, ini boleh color gitu. Sehingga nanti Wira dot color gitu. Nah, itu. Oke, jadi ini bebas, tapi kalau bisa yang seintuitif mungkin ya, yang lebih masuk akal aja namanya supaya penggunanya itu gampang, begitu baca langsung paham gitu. Oke. Begitu tab langsung paham. Tuh, lihat. Pada saat tab kan jadi tahu ya berat, tinggi, warna rambut. Oh, ini adalah atribut gitu. Oke. Warna rambut, tinggi, berat. Oke. Menarik ya. Jadi ini kita seperti udah mulai membuat package ya, membuat modul. Dan ini yang dibutuhkan supaya nanti di PyTorch code kita bisa lebih rapi. Oke. Contohnya apa? Nanti ini bukan manusia. Wira bisa mengubah menjadi kelas neural network misalnya kayak gitu. Wow, kan keren. Tapi itu nanti ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Clear? Kalau udah clear, kita akan lanjut ke barang keduanya ya. Atribut kita udah bisa, ternyata gampang aja, itu kayak nyimpan variabel gitu. Kalau method, itu kayak buat function gitu. Misalkan Wira akan buat function baru di sini. Nah, ini akan jadi method namanya. Misalkan fungsinya adalah cat rambutnya gitu. Jadi action yang dilakukan oleh manusia ini adalah ngecat rambutnya. Di sini inputnya nanti kita mau ngecat jadi warna apa, berarti kita harus minta orang untuk tolong masukkan warnanya. Dan nanti self.warna rambut Wira override jadi warna yang baru gitu ya. Tapi ini kan ada self ya, berarti di sini Wira harus ada tulis kayak gini juga ya, self, koma. Kalau nggak bisa dipakai gitu, karena tetap semua variabel di sini ya harus ada di sini. Oke. Jadi self.warna rambut Wira timpa dengan warna baru. Itu adalah actionnya. Bahkan Wira boleh kayak ini fungsi action, Wira bisa lakukan apapun yang Wira mau. Misalnya ngeprint, Wira akan ngeprint rambutnya jadi warna yang diinput orang ini. Oke. Kita tes. Wira warna rambutnya hitam, tingginya 178, beratnya 60. Dan kalau Wira tab, ada hal baru di sini, ada cat rambutnya. Oke. Cat rambutnya karena sebuah action, kalau Wira run kayak gini, nah dia bilang ini adalah sebuah method gitu ya. Kalau sebuah method, tolong kasih buka kurung tutup kurung, karena ini adalah fungsi gitu ya. Gitu. Itulah kenapa yang dulu-dulu sering banget ya teman-teman kayak kalau lupa buka kurung tutup kurung, ini apaan Wir muncul barang-barang kayak gini. Ini sebenarnya dia jelasin adalah ini sebuah benda ini kalau di print ya itu sebuah method gitu ya, method. Dan method kita akhirnya udah paham yaitu sebuah fungsi, jadi butuh buka kurung tutup kurung. df.head, df.tail itu semua adalah method gitu. Dan di sini metodenya cat rambut ini membutuhkan input warna. Misalkan Wira input warna, sekarang rambut Wira mungkin Korea-Korea dikit, Wira mau putih. Set, tuh dia akan ngejalanin ini actionnya. Dimana warna rambutnya akan diubah jadi putih dan dia akan print rambutnya jadi warna putih. Tes, buktikan Wir, silakan kita buktikan warna rambut Wira. Tuh, jadi warna putih ya. Oke. Nah, inilah yang namanya kelas. Oke, contoh lagi ya biar lancar. Kita akan buat method lain. Misalkan manusia itu kita bisa menghitung, calculate body mass index-nya untuk tingkat obesitas gitu ya. Body mass index, lagi-lagi dia butuh self gitu ya.
Kenapa butuh self? Karena body mass index formulanya adalah, jadi kalau yang nggak familiar sama body mass index ya, BMI itu adalah berat badan dibagi dengan tinggi dikuadratkan. Kalau nggak salah sih gitu. Berarti berat badannya apa, Wir? Berarti kita minta orang input dong. Tidak dong, karena ini berat badan kan berat badan si orang itu sendiri. Dan kita sudah ada atribut orang itu sendiri. Sehingga kita bisa langsung kayak gini nih. BMI adalah return self dot berat. Yaitu berat badan orang itu sendiri dibagi dengan self dot tinggi dipangkat 2. Oke? Jadi kita jangan minta orang input, karena kan berat badannya sudah kesimpan di awal gitu ya, sudah diinisialisasi manusia itu beratnya berapa gitu-gitu. Kecuali kalau mau merubah atribut, ya kita kayak gini kan, nimpa value. Tapi in this case kita nggak nimpa apa-apa, kita cuma mau tolong hitungin body mass index kita, ya udah hitung gitu. Sehingga kali ini Wira akan ada action baru, wira.bmi. Harus ada buka kurung tutup kurung, karena ini adalah method ya. Kalau nggak ada, nanti dia lagi-lagi bilang, oh ini adalah method. Tapi kalau Wira kasih buka kurung tutup kurung ya, dia akan menjalankan metodenya, maka yang keluar adalah hasil. In this case hasilnya dapatnya ini. Oke, Wira nggak tahu ini obesitas atau enggak. Gitu. Itulah yang terjadi di balik layar Luigi, scikit-learn, dan lain-lain gitu ya. Scikit-learn dia udah siapin nih random forest regressor, inisialisasi dengan jumlah pohon, terus ada apa lagi, minimum sample sleeve dan lain-lain yang kita shift tag banyak banget, dia initialize semua. Baru nanti ada dot fit. Dot fitnya itu di balik layar apa? Yaitu rumus untuk random forest yang waktu itu Ira jelasin ya. Coba satu-satu buat decision. Nah, itu yang di code-nya di sini dot fit gitu. Dot predict gitu. Nah, itu disiapin sama scikit-learn dalam bentuk sebuah kelas yang tinggal diimport. Enak banget gitu ya. Nah, itu sekarang mudah-mudahan teman-teman jadi lebih paham ya apa yang terjadi di balik layar scikit-learn, package-package yang ada gitu. Bahwa sebenarnya di balik layar juga itu orang yang sudah nge-code buat kita. Sehingga kita tinggal pakai. Dan code-nya dibungkus rapi, ada variabel, ada fungsi yang jadi satu namanya kelas. Oke, gitu. Dan kelas ini adalah cuma sebuah template ya atau definisi. Ketika kita sudah definisikan, maka barangnya kita sebut sebagai objek. Kelas itu cuma template-nya. Ini adalah objeknya Wira gitu. Wira bisa buat objek lain dengan kelas yang sama ya, manusia kelasnya objeknya mungkin di sini adalah Febrian gitu. Oke. Febrian mungkin rambutnya hitam, yes, hitam. Wira ingat lebih rendah dari Wira, 160 mungkin. Ya nggak Feb gitu. Mungkin agak lebih berat dari Wira, 65 gitu. Sehingga sekarang Wira ada objek Febrian. Di mana Febrian punya berat badannya sendiri, tinggi dan warna rambutnya sendiri. Itulah kenapa bidang ilmu yang pelajari ini namanya adalah Object Oriented Programming. Okay. Programming yang berbasis objek. Makanya kita akan belajar kelas dan membuat objek. Oke. Sip, itulah sedikit pengantar tentang Object Oriented Programming. Ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini dulu? Silakan. Ya. Itu kalau self itu udah default atau itu bisa ganti-ganti? Yes, ini sebenarnya boleh ganti apapun ya. Misalkan okay. wow gitu. Tapi konsisten kalau udah wow, berarti ini wow dot apa gitu ya. Semuanya harus pakai wow. Cuman di Python lagi-lagi ini cuman manner ya, nggak wajib diikuti, tapi memang konvensi, kesepakatan bersama namain self. Karena kalau namain self kita sama-sama paham bahwa ini yang dimaksud adalah kelasnya sendiri. Oke. Jadi itu kebiasaan sebenarnya. Kalau bisa ikutin ya. Kalau di JavaScript, kalau nggak salah suka ini namanya nanti CLS atau kelas gitu ya. Jadi ada yang juga pakai self gitu. Nah itu tergantung developernya. Tapi kalau di Python tuh rapi, Wira suka gitu. Karena dia ada yang namanya PEP ya. PEP ini seperti konvensi bersama. Ya malah keluarnya apa itu? HIP.
PEP Python. Oke. Nah, ini ada PEP 0, PEP 1, PEP 2. Jadi ini udah kayak guideline ya. Kalau coding di Python harusnya seperti apa gitu. Salah satunya ini kalau bisa namain self ya. Wira nggak tahu itu ada di PEP atau nggak. Harusnya sih ada. Oke, good question. Good question. Sip. Hal menarik yang lebih sakti lagi adalah kita bisa pakai code orang. Kita bisa pakai kelas orang mentah-mentah langsung dipakai, terus kita tambahin sedikit jadi kelas buatan kita sendiri gitu. Oh, curang banget, Wir. Nah, itu namanya adalah inheritance ya, wariskan gitu. Jadi ini inheritance atau mewariskan. Silakan diketik. Kita akan lanjut materi kelas yaitu belajar inheritance. Contohnya, Wira sudah ada kelas yang namanya manusia. Manusia kan ada warna rambut, tinggi badan, berat badan, dan dia bisa melakukan action hitung BMI, cat rambut. Itu adalah definisi dari manusia, definisi code kita ya. Gitu. Bagaimana kalau Wira mau membuat mahasiswa? Bukankah mahasiswa itu manusia juga? Ya nggak sih? Gitu. Tapi bedanya kan mahasiswa itu memang manusia, yes, memang manusia. Tapi ada tambahannya. Selain tinggi badan, warna rambut, berat badan, mahasiswa juga ada yang namanya universitas gitu ya. Jadi mahasiswa adalah sebuah manusia tapi lebih spesifik gitu. Cuman daripada kita code satu-satu lagi, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain, kenapa enggak kita pakai code-nya mahasiswa, baru nambahin ini doang. Jadi cuma ditempelin. Nah, inilah yang namanya inherit ya, diwariskan. Semua code manusia wariskan ke mahasiswa. Jadi mahasiswa boleh pakai apapun yang ada di manusia, tapi kali ini Wira tinggal tambahin satu baris. Oke. Nah, ini juga inti dari object oriented programming, di mana code yang sama tidak berulang ya, tidak itu ya, waktu itu Ira cerita software engineer itu suka dry, don't repeat yourself gitu. Oke. Sehingga kalau ada objek yang banyak kemiripannya, dijadiin satu objek parent ya, objek paling gedenya gitu. Nanti yang kecil-kecilnya yang lebih spesifik wariskan aja gitu. Oke, nggak usah panjang-panjang, Wira akan langsung praktek aja biar lebih clear. Wira akan buat sebuah kelas baru namanya mahasiswa. Oke. Di mana mahasiswa pasti butuh inputnya adalah manusia. Wow. Input dari mahasiswa adalah kelas gitu ya, manusia. Baru kita define, lagi-lagi selalu kita harus inisialisasi ya. Jadi ini udah sintaks wajibnya sebuah kelas, harus ada inisialisasi. Kalau nggak inisialisasi bisa sih, tapi itu untuk case yang lain. Oke. Nah, cara untuk Wira inisialisasi mahasiswa, pertama Wira inisialisasi dulu manusia. Karena kenapa? Wira mau comot doang. Wira dibanding nge-code ini orang, oh ini kan code-nya lumayan ya, berapa baris gitu. Ya betul, Wira bisa copy paste, taruh di sini gitu. Tapi malah jadi repeat yourself gitu. Kalau bisa Wira nggak mau repeat yourself, Wira cuma mau minjem dari kelasnya manusia, atau nama teknisnya inherit ya, mewariskan gitu. Maka ini kan orang tuanya ya, parent-nya gitu. Atau kita sebut sebagai superior gitu ya, super di Python. Oke. Si super ini Wira mau jalankan action init gitu. Oh, gitu ya. Jadi super itu apa? Super itu adalah si manusia ini. Dan manusia ini menjalankan action init, inisialisasi. Berarti otomatis apa? Kita dapat semua code ini. Karena itulah yang dimaksud dengan inisialisasi gitu ya. Tapi manusia pada saat init butuh 3 variabel ya. Berarti ya di sini harus input 3-3-nya, sehingga kita juga harus input di sini nih. Warna rambut, tinggi, berat. Ini kita mungkin default value-nya kita buang dulu. Warna rambut, tinggi, berat. Dan ini akan menjadi input bagi si manusia. Oke. Hanya dengan satu baris kita berhasil ngambil semua code-nya kelas manusia sebelumnya tadi yang ada berapa baris itu ya gitu. Itulah yang namanya inheritance.
Baru next, karena kita ngomongin mahasiswa, mahasiswa itu spesifik, bukan cuman manusia, bukan cuman manusia gitu. Mahasiswa itu selain dia itu ada informasi manusia, ada juga self.universitas gitu ya. Misalkan lagi-lagi kita nggak usah input manual, kita akan siapin dalam bentuk variabel supaya kasih orang untuk input gitu ya. Oke, jadi lihat code-nya cuma 4 baris. Tapi kita dapat benefit dari semua fitur fitur yang disediakan oleh manusia ya gitu. Makanya tujuannya lagi-lagi ini kerapian, makanya ini mainannya orang software engineer ya. Ini bahkan seperti seni bagi seorang software engineer. Bagaimana menyusun kelas yang make sense, rapi, intuitif, itu ada seninya tersendiri gitu. Oke. Gitu. Oke, kita tes. Wira bukan mahasiswa gitu. Di sini yang mahasiswa siapa gitu. Febrian udah lulus juga ya gitu. Waduh gitu. Mas Terry mahasiswa bukan? Coba ya, Terry adalah seorang mahasiswa. Di mana mahasiswa, lagi-lagi karena mahasiswa adalah manusia, kita harus input semua informasi manusia juga, yaitu warna rambut, tinggi, dan berat. Tapi kali ini kita harus plus universitas. Oke, Terry warna rambutnya hitam. Tingginya 150 mungkin. Wah, ini kalau ada yang merasa tersinggung, sorry ya gitu. Saya nggak sependek itu, Wir. Berat badannya Terry jauh lebih kurus dari Wira, mungkin 45 ya Terry. Sama universitas, mungkin universitasnya di ITB. Wow, gitu ya. Terus Wira tes, apakah beneran code manusia dapat semua? Tuh ya. BMI, berat, cat rambut, tinggi, warna rambut, itu semua ada di code manusia tadi kan ya. Dan kali ini Wira ada spesifik yang beda. Kali ini ada universitas. Tuh ya. Jadi Wira bisa memanfaatkan kelas orang lain yang kelasnya udah disusun dengan rapi, Wira tinggal comot aja. Ya istilahnya inheritance ya. Jangan pas interview nanti gara-gara Wira nyebutnya comot gitu. Ini kalau kayak gini gimana? Oh kita comot saja. Itu interviewnya nggak lulus nanti gitu. Hati-hati gitu. Kita inherit, oke? Dan setelah di inherit kita tinggal tambahkan apa yang berbeda dari kelas aslinya. Bahkan kita bisa tambahin action ya. Kita bisa tambahin method gitu. Nggak tahu universitas di sini action apa gitu. Mungkin actionnya adalah pindah univ. Berarti Wira butuh univ baru ya. Univ baru. Berarti nanti Wira self.universitasnya akan Wira timpa pakai univ baru. Sehingga nanti misalkan Terry.universitas itu di ITB, tapi Terry.pindah univ, pindahnya ke MIT. Otomatis nanti Terry.universitas berubah jadi MIT. Keren ya? Hebat emang gitu. Oke. Dan inilah yang terjadi. Sebenarnya Wira ngapain itu Luigi di balik layar? Kenapa bisa di tap Wira juga ngebangun kelas ya. Gitu. Wira juga ngebangun kelas gitu. Dimana kelasnya itu berisi sebuah atribut-atribut. Atributnya adalah apa? Kelasnya itu jadi Wira ada kelas seperti ini. Illustration sama dengan sebuah kelas ilustrasi. Oke, dimana di dalam kelas ilustrasi Wira akan banyak ada gambar-gambarnya sehingga nanti ketika diakses atribut gambarnya muncul gitu ya. Itu yang terjadi di balik layar Luigi yang Wira kerjakan gitu. Oke. Jadi teman-teman udah tahu jadinya di balik layar seperti apa gitu. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang object oriented programming dan lebih spesifik tentang inheritance, comot ya, kita comot code orang, tinggal tambahin sedikit kebutuhan kita. Oke? Sur mau nanya dong. Silakan. Inheritance itu dia berarti cuma ngambil atributnya ya, tapi bukan value-nya ya? Kayak misalnya yes. Udah ada Wira manusia gitu, mau dijadiin Wira univ, dia harus tetap masukin lagi. Wira mahasiswa maksudnya. Betul, karena kenapa? Manusia pun tetap harus input kan ya. Kecuali ini ada default value, oke? Kalau ada default value, ya udah di sini kita bisa buat default value gitu ya. Gitu.
Karena kenapa manusia ini cuman template ya, bukan objek gitu. Sehingga memang dia belum ada value-nya. Makanya dia cuman ada atribut. Dan yang di-copy atau di-inherit di mahasiswa adalah atributnya. Dimana atributnya juga cuman menerima variabel. Kecuali kalau memang di sini kita udah manual kayak tinggi adalah 180, betul, nanti pas di-inherit otomatis mahasiswa tingginya jadi 180. Oke, good. Itu pertanyaan yang bagus supaya lebih clear lagi ya, lebih paham tentang apa sih cara kerja kelas ini gitu ya. Nah, ini serunya ini, kelas ini tugasnya adalah ngebungkus ya. Jadi kalau mau sebagai seorang ML engineer atau software engineer harus banyak belajar tentang kelas atau object oriented programming. Karena kenapa? Ini ngebungkus segalanya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita udah belajar tentang variabel bisa berubah-ubah gitu. Kita udah belajar tentang fungsi, nah itu dibungkus jadi satu. Sehingga menjadi sesuatu yang enak banget. Code-nya ini jadi 1-2 baris gitu. Scikit-learn kan Wira cerita sakti banget, 3 baris bisa melakukan machine learning gitu. Di balik layar code-nya panjang gitu. Tapi kan bagi user, bagi pengguna itu user friendly banget ya. Wah, 1 baris doang dan saya bisa melakukan machine learning gitu. Itu karena rapi ya, karena object oriented programming. Tapi again itu di Python memang orang suka basisnya itu object oriented programming karena Python di balik layarnya semua adalah objek gitu. Tapi kalau ada bahasa lain misalkan Golang itu functional programming di mana semua code-nya dibuat dalam bentuk fungsi gitu. Menarik gitu ya. Jadi itu ada paradigma dalam programmingnya, functional programming, object oriented programming gitu, ada yang hybrid gitu ya. Nah itu anak informatik yang lebih paham gitu. In this case kalau di Python Wira cuma ngajarin sebatas sampai object oriented programming gitu. Kayak Elixir itu bahasa programan functional programming gitu. Jadi dia nggak akan ngebuat kelas-kelas kayak gini gitu, tapi pakai function. Ada kelebihan kekurangan. Kalau yang kayak gini biasa diparalelkan tuh jadi susah. Parallel computing. Kalau function parallel computing jadi gampang gitu. Makanya kayak Golang itu untuk network, jaringan itu lebih bagus karena parallel computing code-nya lebih intuitif di Golang. Oke, sekarang kenapa Wira mau ngajarin itu? Kenapa ngajarin ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah kita mau comot code-nya PyTorch gitu. Oh, kok jahat Wir gitu. Oke, enggak, tapi PyTorch memang menyediakan fitur itu ya. Jadi Python ada sediakan yang namanya neural network module gitu. Jadi Python sudah siapin template. Neural network itu template-nya seperti ini. Dan kita tinggal comot, kita tinggal masukkan apa yang kita butuhkan gitu ya. Jadi baik banget Python ini. Silakan kita tes import torch. Terus from torch import nn. Dan di nn kemarin, kan kita ada nn.linear gitu. nn.linear ini apa Wir? Kelas gitu. Jadi tanpa sadar kita sudah pakai melulu gitu. Apa ini? Ini ada kelas gitu ya. Gitu. Adalah sebuah kelas. Kita bisa ngintip code orang. Jadi kalau mau ngintip code-nya Python, karena ini open source ya, tambahin tanda tanya 2 kali. Kalau tanda tanya sekali itu malah cuma keluarin ini yang biasa kita shift tab. Tapi kalau tanda tanya 2 kali, source code-nya akan ditunjukkan. Nih source code. Tuh kan? Kelas linear gitu. Dan kelas ini dia inherit dari sebuah yang namanya modul gitu. Wow, ini dia yang Wira mau cerita. Neural network module gitu ya. Karena di dalam modul ini sudah ada semua code supaya kita mengikuti konvensinya PyTorch jadi rapi gitu ya. Ini adalah parent-nya. Jadi ada parent besar di PyTorch namanya adalah sebuah modul. Dan dari modul ini banyak yang inherit dari dia, contohnya nn.linear, nn.relu gitu ya. Baru nanti masing-masing ini yang ada actionnya masing-masing. Relu actionnya adalah ya udah hitung aktivasi gitu. Linear actionnya adalah perkalian matriks dan lain-lain gitu. Oke, ini code-nya semua gitu ya, ngeri ya gitu. Oke. Nah, ceritanya adalah kita mau buat kelas sendiri, gitu. Custom class gitu, oke? Custom. Kenapa dibuat seperti itu? Lagi-lagi supaya rapi, supaya terdokumentasi dengan rapi. Jadi nanti
ML engineering-nya berjalan dengan baik gitu ya. Oke, di sini yang mau Wira tunjukkan adalah silakan coba buka mn.module gitu ya. Module, inilah yang tadi kelas yang paling parent-nya tadi yang Wira cerita ya. Ini adalah sebuah objek parent-nya. Nah, ini bahkan PyTorch ada tulis base class for all neural network module gitu. Jadi apapun itu, kalau kita mau buat kelas sendiri, custom model, maka kita harus mulai dari neural network module. Oke. Dan di neural network module ini code-nya udah panjang, lagi-lagi kita tinggal comot, kita nggak usah ngapa-ngapain. Cuman ada yang harus kita ngapa-ngapain ya, dan PyTorch pasti nandain. Contohnya ini. Ada method yang namanya forward atau feed forward. Itu kan tergantung case kita, sehingga PyTorch nulisnya adalah not implemented error gitu. Jadi sebenarnya PyTorch minta tolong nih, kalau memang kita mau inherit buat custom class, ada satu syaratnya. Syaratnya adalah tolong definisikan kelas ini kalau di feed forward apa yang terjadi. Oke, action apa yang dilakukan ketika feed forward. Sehingga itu tugas kita. Silakan, inilah materi utama di notebook kali ini ya, yaitu tentang bagaimana membuat custom neural network. Jadi Wira akan buat sebuah kelas, terserah namanya apa, misalkan custom neural network, dan Wira mau inherit dari mn.module. Oke, mn.module. Lagi-lagi kalau kelas itu pasti ada define init dan ada self ya. Dan again, PyTorch tadi sudah menekankan tolong definisikan feed forward kelas ini itu ngapain gitu ya. Jadi kita bisa buat custom class, bahkan custom layer bisa gitu ya. Keren banget nih. Misalkan ada activation function, kita kan udah mengenal relu, tanha. Kalau kita mau buat activation custom buatan kita sendiri, di PyTorch bisa. Di TensorFlow juga bisa, karena tujuannya adalah kebebasan ke pengguna. Tapi kalau di Keras, tidak. Oke, Keras ya harus pakai TensorFlow-nya gitu. Nah, itulah kenapa waktu itu Wira cerita ya, kenapa di sini Wira ngajarin PyTorch. Code-nya sangat Pythonic, Python banget. Jadi kalau orang yang udah belajar Python, kan dia udah belajar kelas gitu, itu bisa pakai PyTorch gitu dengan mudahnya gitu. Jadi bisa code yang mudah, tapi fleksibilitas yang tinggi seperti di TensorFlow gitu. Oke. Cuman kalau yang memang nggak kuat, ya udah mungkin belajar Keras dulu. Keras tuh untuk yang paling beginner gitu. Memang sangat mudah, sangat-sangat mudah, karena ini nggak perlu mikirin ini lagi. Semua udah dibungkus ya, dibungkus sama dia. Kalau kayak gini, ini kita seperti membuat Keras. Ngeri ya gitu. Kita seperti membuat Keras kita sendiri. Jadi jauh lebih advance. Oke, ini template-nya. Kalau untuk buat modulnya PyTorch, ada satu syarat, yaitu feed forward gitu ya. Ya, misalkan neural network kita itu contohnya terdiri atas self dot, hati-hati, kita jangan lupa inherit dulu. Oke, inherit. Jadi dari nn.module, inisialisasi nn.module, semua code yang tadi di nn.module. Kok ini kosong, Wir? Karena memang di sini kosong ya. Define.init tuh, pada saat dia init memang kosong ya, dia nggak butuh input apapun gitu. Jadi sama juga di sini nggak ada input apapun. Next, kita mau buat lagi-lagi kelas itu terdiri atas atribut dan action. Actionnya adalah feed forward, atributnya apa? Atributnya ya layer-layernya ya gitu. Misalkan kita mau buat neural network yang input, ini adalah input layer. Terus nanti di sini ada let's say 16 neuron. Let's say next-nya adalah 8 neuron. Dan diakhiri dengan output layer gitu. Jadi ini input layer, ini output layer. Oke. Sehingga ini, nama lain dari neural network sebenarnya bukan nama lain sih, cuman istilah aja. Istilah dari ketika kita melakukan kombinasi linear seperti ini,
Nama lainnya kadang disebut sebagai dense gitu ya, karena ini padat ya, terkoneksi semua gitu. Atau nama lainnya adalah FC, oke, fully connected. Karena kalau di neural network itu benar-benar jaringannya satu neuron connect ke semua ya, maka kadang kita sebutnya adalah fully connected layer, layer yang terkoneksi semua. Oke, jadi atribut dari custom neural network Wira mau namain self.fc, oke, fully connected. Dan fully connected ini adalah sebuah sequential neural network. Oke. Di mana akan ada input nn.linear input size, ini boleh kita pakai variabel ke 16. Lalu misalkan aktivasi pakai relu. Lalu tinggal ulang-ulang ya. Linear relu misalkan seperti itu. Ini kali ini 16 ke 8 ke terserah variabel output size, dan diakhiri misalkan kalau klasifikasi maka misalkan ini kita sigmoid. Oke, contohnya seperti itu dulu. Ini kemarin kita udah belajar ya gitu. Jadi sequential layer ini kita simpan sebagai sebuah atribut. Oke, neural network Wira terdiri atas sebuah fully connected layer. Dan ketika feed forward, Wira mau return self.fully connected, masukin aja input data Wira. Jadi ini input datanya harus orang input, dan ini juga Wira wajibkan pengguna untuk input ukuran input dan output size. Oke, keren ya, ini kita ngebangun custom class kita sendiri gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau jadi forward tuh dia intinya mau ngeprint apa ya atau gimana sih? Masih nggak nangkep yang forward itu. Forward itu adalah apa definisi kalau di code ini custom NN, karena PyTorch itu kan tujuan dibalik layarnya adalah feed forward, backprop gitu ya, gitu. Nah, code backpropnya udah dia code untuk kita nih, nah di balik layarnya gitu. Tapi pada saat feed forward itu kan sesuai definisi kita, yaitu sesuai ini gitu ya. Nah, makanya dia tolong minta feed forward itu ngapain. Ternyata ngapainnya sesimpel X masukin aja ke FC dan keluar output gitu ya. Gitu. Oh, oke. Jadi ini X masukin ke FC, keluar output, dan itu adalah definisi feed forward untuk kelas ini. Mungkin kelihatannya jadi kayak nggak penting gitu. Ini ngapain Wir? Ini apa bedanya sama kita seperti ini? Model sama dengan ini gitu. Ups, Wira belum ini input size dan lain-lainnya gitu. Nah, ini kan juga kalau model masukin X, ini kan feed forward Wir. Kenapa kita harus repot-repot kayak gini? Lagi-lagi yang kayak gini nggak ke save. Oke, nggak ke save. Dan kalau Wira notebooknya Wira delete, hilang, udah lupa deh. Nanti pas mau ngeload model, aduh waktu itu arsitekturnya apa ya gitu. Jadi betul, memang ini bikin repot, Wira akui. Tapi again, tujuan akhirnya adalah ini engineering, ML engineering. Ini untuk kerapian. Sehingga di sini kita definisikan custom neural network kita. Dan yang lebih menarik, kalau pakai sequential gini doang, cuman bisa untuk layer yang lurus-lurus aja. Gimana kalau kita mau yang lebih advance, kita mau multitask learning gitu, atau kita bahkan mau melakukan sesuatu yang tidak sekuensial gitu. Nah, itu sudah saatnya harus pakai buat custom neural network. Oke, kita akan buat model kita yang custom gitu. Contoh ya, Wira akan sedikit tunjukkan. Sebenarnya ini agak di luar materi gitu, tapi Wira akan tunjukkan sedikit kalau Wira mau melakukan multitask learning. Ngeri ya multitask learning gitu. Oke. Wira tunjukkan sedikit hal menarik dulu. Hal menarik lainnya adalah ini jadinya udah built-in dan orang tinggal input ini loh, input size dan output size. Jadinya mirip scikit-learn nggak? Scikit-learn random forest regressor udah jadi, tinggal input aja jumlah pohon dan lain-lain. Ini kan juga sama ya.
Wira neural networknya udah jadi. Pokoknya tinggal input aja fitur kamu berapa input dan output size-nya berapa output gitu. Sakti nggak? Gitu. Jadi ini Wira bisa namain neural network classifier gitu. Jadinya tujuan lainnya lagi-lagi bisa dipakai berkali-kali. Code-nya cuma sekali, tapi next time kalau kita ada case yang sama dan Wira mau arsitektur yang sama, tinggal dipakai berkali-kali. Dan ini juga jadi kata kunci juga bahwa di deep learning nanti kita juga tinggal pakai code orang gitu. Jadi ujung-ujungnya dimudahkan seperti itu ya. Kalau udah ada yang membuat seperti ini, kita tinggal pakai gitu, sesimpel itu. Tapi enggak, Wira ngajarin dari nol dulu, ngajarin dari basic. Oke, Wira kan contoh sedikit multitask learning. Multitask learning ini nggak bisa linear, karena kenapa? Layer yang berbeda gitu. Pertama input layer, next di sini ada misalkan 16. Next, Wira mau melakukan regresi. Jadi ini regresi, tapi Wira juga mau melakukan klasifikasi. Oke, jadi ini nanti outputnya adalah sigmoid, tapi ini outputnya biasa, linear biasa gitu ya. Gitu. Dan ini misalkan ada 4 output, ini 1 output aja. Wira nggak tahu ini mungkin apa, ini adalah umur, jadi inputnya adalah wajah, foto orang, keluarin umur dan lain-lainnya, seberapa happy gitu, level of score happiness gitu, dan di sini mungkin gender ya, male female gitu. Gimana cara buat neural network seperti ini? Ini udah nggak sekuensial gitu ya. Maka yang dilakukan Wira harus buat custom neural network gitu. Misalkan Wira namain face biometric gitu. Oh, berarti Wira buat sebuah neural network yang isinya face biometric. Di mana neural networknya adalah linear, relu, terus next, jangan sigmoid gitu ya. Tapi Wira pisah sekarang. Self dot misalkan regresi sama dengan ini baru Wira namain nn dot sequential. Again, ini agak advance ya, kalau nggak paham nggak apa-apa. Ini akan dari 16 ke 4. Kenapa 16 ke 4? Coba lihat aja gambar ini ya. 16 ke 4. Dan FC ya, fully connected atau linear gitu. Terus karena dia itu regresi itu kan nggak ada aktivasinya ya. Berarti ini nn dot, ada yang namanya identity gitu. Atau sama aja Wira tinggal seperti ini. Nggak perlu ngapa-ngapain. Oke. Terus Wira akan pisah lagi self.classifier gitu. Jadi ini classifier, ini regressor. Classifier beda lagi code-nya. Yaitu dari 16 ke 4, tapi kali ini sigmoid. Feed forward-nya gimana Wir? Nah, ini yang menarik gitu ya. Ketika Wira ada input X, pertama-tama X-nya Wira masukin ke FC, baru Wira timpa aja, keluarannya adalah X. Next, X-nya dimasukin kemana? X-nya dimasukin ke regresi. Jadi ini adalah prediksi dari regresi adalah self.reg X. Prediksi dari klasifikasi adalah ini. Baru nanti keluarannya jadi 2 barang gitu ya, atau mau digabung juga boleh. Pred regresi, pred klasifikasi. Nah, ini jadi lebih advance ya, kita bisa buat sesuatu yang tidak linear gitu. Karena kali ini kita buat sesuatu yang bahkan bisa 2 jalur ya. Bagian sininya sama, tapi bagian sininya ada regresi, ada klasifikasi, ada outputnya sendiri, ada outputnya sendiri. Oke. Jadi itu kenapa Wira ngajarin di sini, dan ini tujuannya fleksibilitas ya. Dan kalau teman-teman jadi udah belajar ini dan bisa, ini udah jauh lebih advance dibandingkan teman-teman yang hanya belajar Keras gitu. Karena Keras ujung-ujungnya jadi harus belajar sedikit tambahan TensorFlow kalau mau membuat sampai lebih advance seperti ini. Oke. Atau Wira nggak tahu Keras yang terbaru sekarang udah gimana, tentunya pasti ada perbaikan mereka ya. Sama TensorFlow sekarang udah banyak perbaikan, mirip PyTorch jadinya, entah kenapa gitu. Karena mungkin PyTorch enak dipakai, jadinya ngikut. Enggak. Wira
Ya itu nggak tahu lah ya dibaliknya gimana. Oke, ini contohnya. Definisi forwardnya jadi nggak sesimpel di atas tadi ya. Karena kalau sekuensial mah iya, tinggal masukin data itu feed forward gitu. Tapi gimana kalau yang bercabang seperti ini? Nah, feed forwardnya jadi bercabang ya. Masukin dulu ke FC, baru bisa masuk ke regresi, masuk ke klasifikasi, outputnya dua hal yang berbeda gitu. Nah, inilah yang namanya multitask learning gitu ya. Neural network yang ini sebenarnya udah materi lumayan advance. Oke, kita abaikan itu dulu, kita tinggal run. Jadinya layaknya seperti scikit-learn, kita bisa kayak gini nih, model sama dengan my custom neural network gitu. Tada, keren ya. Gitu. Dan ini kita bisa tinggal input aja. Input size Wira berapa? Kalau tadi yang diabetes ada 7. Outputnya prediksi diabetes atau enggak. Berarti ada 1. Ini kayaknya pakai sigmoid ya. Aduh, salah lagi contohnya. Harusnya pakai softmax. Kalau softmax berarti outputnya 2 ya. Diabetes atau tidak. Tapi in this case contohnya outputnya adalah 1. Nah ini ya contohnya ini. Oke. Bahkan ini bisa buat nggak harus klasifikasi regresi, kan bisa pakai if ya. Jadi Wira tambahin di sini mode misalnya seperti ini. If mode sama dengan klasifikasi, maka nanti di akhir ini Wira ganti pakai sigmoid. Else if regresi, maka ini Wira ganti jadi nggak ada gitu. Oke. Jadi bener-bener fleksibel banget, bisa buat custom sesuai keinginan kita. Oke, kita bener-bener bisa buat kayak di scikit-learn, buat random forest regressor dan kawan-kawan gitu. Dan yang siap dipakai oleh siapa saja. Keren ya, itu gunanya software engineering, tujuannya itu rapi, bisa dipakai dengan mudah gitu. Sehingga nanti pas back end mau pakai pun lebih mudah, tapi sebenarnya itu ML engineer yang akan membantunya. Oke, ini coba di run. Tuh, jalan ya. Jalan. Coba kita buat contoh random data aja ya. Contoh data, kita pakai torch.random. Ada 100 data, 7 kolom. Oke, 100 row, 7 kolom. Kenapa 7 kolom? Karena ini ya, tadi fiturnya ada 7. Contoh aja. Jadi ini random number. Tes. Model.forward. Contoh data. Tuh, it works ya. Jalan. Feed forwardnya jalan gitu. Kebetulan di neural network module, dia udah nge-code bahwa tanpa kita tulis ini, itu dia udah paham bahwa maksudnya feed forward. Tuh, sama ya. Gitu. Makanya kedepannya kita udah selalu kayak gini kan ya, model, masukin data, keluarannya apa, output. Gitu. Oke. Jadi kedepannya code kita semua akan pakai kelas seperti ini ya. Lagi-lagi tujuannya supaya rapi, dan nanti Wira akan lebih banyak ngajarin tentang ML engineering. Gimana struktur foldernya dan lain-lain itu agak belakangan ya. Gitu. Cuman itu dulu. Wait. Ya, silakan. Yang dev forward itu tuh maksudnya buat nge-epoch bukan sih? Yes, feed forward ya. Jadi bukan epoch, hati-hati. Feed forward itu step ya. Oh, step. Kecuali kalau kita nggak pakai mini batch ya, kita pakai semua data, ya betul. Feed forward itu sudah sama dengan satu epoch gitu. Okay. Yes, betul. Itu adalah definisi yang dilakukan ketika feed forward dari neural network. Dan otomatis karena kita udah comot dari PyTorch, kita langsung dapat backprop-nya juga. Jadi kita bisa tinggal dot backward, backprop. Enak jadinya. Jadi tugas kita cuman itu, definisikan arsitektur kita ini tugasnya apa. Udah, sisanya PyTorch yang kerjain semua. Karena ini yang seharusnya custom kan ya, ini yang harusnya sesuai kebutuhan kita. Oke, nggak apa-apa. Mungkin setelah praktek akan jauh lebih clear ya. Lagi-lagi memang ini hal yang baru. Sama seperti kita awal belajar Python, nggak usah terlalu dihafal, perlahan aja. Karena kita akan pakai terus, lama-lama jadi lebih lancar. Oke. Oke, itu kalau kita lihat PyTorch, lihat ini outputnya, tensornya ada grad function gitu. Jadi dia mengingat action apa yang dilakukan supaya nanti bisa
autograd ya. Backprop itu kenapa bisa otomatis gitu? Karena di balik layar ini dia ada menyimpan ini. Itulah kenapa kalau pas eval itu kita pakai torch.nograd supaya kayak gini-gini nggak usah di save, menghemat memori lumayan. Oke, itu cuman detail, abaikan kalau ya nggak apa-apa, itu cuman untuk orang yang mungkin tertarik. Oke, kita akan masuk ke materi terakhir kita di transisi ke deep learning ya. Jadi kalau ini udah bisa, nanti seru nih, kita udah bakal bisa masuk ke algoritma deep learning gitu. Oke, ini rekaman Wira cut dulu, cut.